Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna minas sahina wa abhammana min uluwim wal ulama wassalihin. Wassalatu wassalamu ala man sahadinnuhu adyanal kafarati wassalihin wa ala alihi wa ashabihi alladhi kannu bi tamsuki syariatihi salihin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad'u ilal sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wazidil hum bilatihi ya ahsanu. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat para alim ulama, para khatib, para ustad, guru-guru, dan pendengar yang dirahmati Allah. Semoga kita semua diberikan sehat, panjang umur, dimurahkan rezekinya untuk bekal ibadah, dan dikuatkan ibadahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga kita semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara, ingin masuk surga? Hah? Ingin gak masuk surga? Jawab dong. Jawabannya pasti mau dong. Siapapun pasti pengen masuk surga. Yang ibadah ingin masuk surga, yang baik ingin masuk surga. Siapapun orangnya pasti ingin masuk surga. Wong copet aja, wong tukang tipu aja, tukang korupsi ingin masuk surga. Betul? Betul enggak? Siapapun orangnya pasti ingin masuk surga. Ini ada orang yang tidak ingin masuk surga. Siapa orangnya? Orang gila. Orang gila itu tidak tahu surga, tidak tahu neraka, dan tidak tahu juga tentang ibadah, dan tidak juga diwajibkan untuk menjalankan ibadah sholat. Hidupnya tidak punya pelaturan,
itu orang gila. Karena ibadah sholat itu diwajibkan untuk orang yang berakal dan orang yang menegakkan agamanya, yaitu agama Islam. As-salatu imaduddin paman aqamaha faqad aqamad dina man tarakaha faqad hadamadina. Salat itu tiang agama. Barang siapa menegakkan salat, berarti dia menegakkan agamanya. Dan barang siapa meninggalkan salat, berarti dia menghancurkan agamanya. Ojo ngono ya. Jadi kalau ada orang yang tidak mau menjalankan ibadah salat dan hidupnya tidak punya pelaturan, karep dewek baik, itu berarti seperti orang na'udzubillah, wong namanya orang gila ya. Kagak mandi 1 minggu, gak peduli, angkot lewat dia ketawain, senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Itulah orang gila. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, segala puji dan syukur bagi Allah yang menciptakan kita dalam keadaan mencintai agamanya dan berpegang pada syariat Islam. Salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjihad untuk menyiarkan ajaran-ajaran Islam dalam akhlak mulia, dan semoga terlimpah pula atas keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya, umat akhir zaman. Alhamdulillah. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, sebentar lagi tanggal 1 Muharram akan tiba. Kita sambut sebagai tahun baru Hijriah, tahun baru bagi seluruh kaum muslimin di dunia, termasuk kaum muslimin di Indonesia. Alhamdulillah. Kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita masih diberi umur panjang sehingga dapat memasuki tahun baru Hijriah ini dengan selamat, sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga dengan keadaan yang baik seperti ini, kita dapat menjadikannya sebagai bekal dan modal dalam membangkitkan semangat memperjuangkan agama Islam. Insya Allah. Karena itu, di dalam menyongsong kedatangan tahun baru Hijriah ini, marilah kita tingkatkan amal-amal kebaikan. Insya Allah. Kita tidak perlu meniru-niru orang-orang yang tidak mengerti, apalagi meniru orang-orang kafir yang suka berfoya-foya dalam menyongsong tahun baru dengan pesta-pesta, joget-joget di gedung-gedung, di jalan-jalan, di puncak-puncak, di pantai, pada mojok pacaran, pulang pacaran, perutnya pada kembung, mabuk-mabukan, naudzubillah. Semua itu adalah keliru
bahkan sesat menurut pandangan Islam. Karena perbuatan-perbuatan semacam itu adalah perilaku orang-orang kafir, orang-orang yang hanya haus kemewahan dunia tanpa mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Naudzubillah. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, setiap menyambut tahun baru, entah itu tahun baru Masehi atau tahun baru Hijriah, podo baik, itu artinya kita sampai kepada tahun baru lagi. Alhamdulillah. Dan patut kita syukuri bahwasannya kita masih diberi umur panjang hingga masih bisa menemukan tahun baru lagi. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, ada baiknya jika pada malam tahun baru Hijriah ini kita jadikan sebagai sarana dan media untuk mengumpulkan saudara-saudara kita seiman, seagama, untuk menciptakan rasa syukur bersama-sama, bertahmid dan berdoa, berselawat dan berzikir. Demikianlah seharusnya sikap kita di dalam menyambut kedatangan tahun baru Hijriah. Kita bangkitkan semangat perjuangan agama Islam sesuai dengan semangat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya sewaktu melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah di dalam usaha menegakkan agama Islam. Alhamdulillah. Saudara-saudara, ini kalau tahun baru kita tambah umur apa kurang umur ya? Tahun baru kita tambah umur apa kurang umur? Yang jelas tambah umur kurang tenaga. Enak yang umurnya 16 tahunan mah masuk 17 tahun dia bakar lilin ulang tahun. Dia bakar lilin ulang tahun. Ada enggak yang ulang tahun bakar obor? Ada enggak? Enggak ada ya. Kalau ulang tahun bakar obor, lalu obornya ditiup, habis dah bulu mata gosong. Ulang tahun bakar lilin itu kebudayaan orang-orang Nasrani, orang-orang kafir. Wong namanya anak muda suka ikut-ikutan, suka niru-niru. Tontonan dianggap tuntunan, tuntunan dianggap tontonan, nasihat dianggap asik. Tahu nggak asik? Tahu nggak artinya asik? Asik, gua bakal disiksa. Tuh artinya asik. Kalau pengen disiksa, cari yang asik-asik, cari yang aduhai. Naudzubillah. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, bulan Muharram yang merupakan perumahan tahun baru Hijriah ini adalah bulan yang mulia dan terpuji. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bulan Muharram ini sebagai bulan Allah. Oleh karena itu, di dalam menyongsong kedatangan tahun baru Hijriah ini, marilah tingkatkan amal-amal kebaikan sesuai dengan arti yang terkandung di dalam tahun Hijriah ini, yaitu nama tahun di mana Khalifah Umar bin Khattab telah menetapkannya agar seluruh umat Islam terkenang akan peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam upayanya menegakkan agama Islam, sehingga
bagi umat Islam setiap kali kedatangan tahun baru Hijriah diharapkan jiwanya tergugah. Sebab kalau bukan umat Islam sendiri yang memperjuangkannya, yang memeriahkannya, tahun baru Hijriah ini siapa lagi kalau bukan umat Islam sendiri? Sudah barang tentu orang-orang di luar Islam pasti tidak mau memperjuangkan agama Islam. Bahkan sebaliknya, mereka itu selalu berharap agar Islam cepat hancur. Ditelan apa tuh? Ditelan oleh bujuk-bujukan mereka yang menjanjikan kemewahan dan kenikmatan dunia. Perhatikan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 120. Walan taradu anakul yahuda wa nasara hatta tattabi'a. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agamanya mereka. Na'udzubillah. Pendengar yang berbahagia, bila kita perhatikan ayat tadi, maka jelaslah bahwa orang-orang kafir Yahudi Nasrani ingin menghancurkan agama Islam. Dari zaman kuda makan rumput sampai zaman kuda makan roti, itu orang-orang kafir kagak berhenti-berhentinya menghasut agama Islam, fitnah, bahkan kita diadu dombakan. Untuk itu, tindakan kita di dalam memasuki tahun baru Hijriah ini sebagai orang muslim, jangan terlalu mementingkan kehidupan dunianya saja, tapi juga kehidupan akhirat. Maka oleh sebab itu tugas kita sekalian terus memudayakan agama Islam. Ramaikan majelis-majelis taklim, ramaikan pengajian-pengajian, ramaikan masjid-masjid dengan sholat berjamaah. Nih kalau masih ada bapak-bapaknya sholatnya di rumah aja, gak mau berjamaah ke masjid, pakaiin mukena aja ya bu. Lalu kalau ada ibu-ibu tidak suka datang ke majian, gak suka mau datang ke majlis taklim, tidak mau gabung ke pengajian, pakaiin baju hansip aja pak, biarin suruh ronda aja tuh ibu-ibu di rumah. Saudara yang dirahmati Allah, kalau kita sudah tidak mau memperjuangkan Islam, tidak suka membudayakan Islam, siapa lagi atuh bangsa kafir, Nasrani atau Yahudi? Dia itu bukan Islam. Mana mau mereka membudayakan Islam, mana mau orang kafir memperjuangkan Islam. Ini didengar-dengar nih katanya, orang-orang kafir, Nasrani, Kristen sudah pandai baca Al-Quran, sudah pandai menafsirkan Quran. Hati-hati, kita jangan tertipu dan dibohongi oleh kata-kata orang-orang kafir. Mereka bisa membaca Al-Quran dan penafsirannya semata-mata tujuannya hanya untuk menjatuhkan Islam. Naudzubillah. Waspada, hati-hati. Tidak sedikit di luar sana mengataskan nama Islam, tetapi itu hanya bualan doang untuk menggelincirkan Islam dan merendahkannya. Naudzubillah. Curang itu orang kafir ya. Kan mereka mempercayai kitab Injil, ngapain juga belajar kitab suci Al-Quran? Injil dia imankan, Al-Quran dia pahami. Menurut agama-agama lain,
itu ciri orang kafir yang munafik. Udah kafir munafik lagi. Ya. Al-Quran dia kobreh kebenarnya, kitab Injil dia imankan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, memang betul setiap agama itu di muka bumi ini menuntun jalan kebaikan dan kebagusan. Itu menurut kepercayaan masing-masing. Sesungguhnya yang baik belum tentu bagus dan yang bagus belum tentu baik. Tetapi dengan tegas Al-Quran menyatakan, inna dinna innallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Alhamdulillah. Saudara-saudara, 3 golongan manusia dalam menghadapi Al-Quran. 1. Golongan mukmin, 2. golongan kafir, dan 3. golongan munafik. Golongan mukmin yaitu orang-orang yang bertakwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan kafir yaitu orang yang diberi peringatan dan azab tetapi mereka tidak akan beriman kepada Allah. Dan golongan munafik, waduh, ini yang sangat mengerikan. Hati-hati pada orang munafik. Dia beriman kepada Allah tapi mereka mendustakan kebenarannya. Na'udzubillah. Sesungguhnya mereka itu bukan orang yang beriman. Orang munafik kalau dipercaya dia mengkhianati, kalau bicara selalu berdusta. Benar sama bohong, banyak bohongnya ke orang munafik. Kalau berjanji selalu ingkar. Saudara, siksaan orang munafik lebih berat daripada orang kafir. Naudzubillah. Karena mereka mendustakan agama. Berdasarkan firman Allah di surat Ar-Rum, فَأَمَّا الَّذِي كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. Adapun orang-orang kafir dan pendusta agama, pendusta ayat-ayat kami serta perjumpaannya di akhirat, maka mereka tetap dalam siksaan neraka. Na'udzubillah. Kaum muslimin yang berbahagia, untuk itu kita ingatkan kepada setiap orang Islam, muliakan, ramaikan tahun baru Islam ini, tingkatkan kebudayaan-kebudayaan Islam. Kita jangan sampai kalah dengan kebudayaan-kebudayaan orang-orang kafir. Kita jangan putus asa apalagi menyerah dalam memperjuangkan kebudayaan Islam. Wala tayassu min ra'illahi innahu layassu. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang berfikir. Saudara-saudara pendengar yang dirahmati Allah, ini mengingatkan nih ya, untuk bangsa Islam agar membiasakan memakai tahun Hijriah daripada tahun lainnya. Seperti tahun Masehi misalnya, di dalam membuat surat undang, mencatat kelahiran anak atau apa sajalah yang membutuhkan catatan penanggalan. Saudara-saudara,
kalau kita sampai sekarang masih belum membiasakan menggunakan tahun Hijriah, itu adalah kesalahan besar yang kita lakukan. Sudah seharusnya mulai sekarang kita menggalakkan memakai penanggalan Hijriah. Insya Allah. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai orang Islam yang menggunakannya? Apakah orang Yahudi, Nasrani, Kristen? Mereka itu bukan orang Islam. Mana mau dia memudayakan Islam dan memakai penanggalan Hijriah? Justru mereka akan menghancurkan Islam. Oleh karena itu, tugas kita sekalian mulai memudayakan Islam dan penanggalan Hijriah. Insya Allah. Ini kita katanya anti, nggak suka sama bangsa Nasrani, nggak suka bangsa orang-orang kafir, Yahudi. Tapi kenapa kebudayaannya ditiru-tiru, disukai? Keliru, salah, na'udzubillah. Pendengar yang dirahmati Allah, kita tidak perlu meniru-niru orang-orang kafir yang hanya haus kemewahan dan kenikmatan dunia tanpa mengingat akan kematian dan kehidupan di akhirat. Na'udzubillah. Kaum muslimin, muslimat, pendengar yang berbahagia, di dalam bulan Muharram terdapat suatu hari yang dianggap mulia, yang jatuh pada tanggal 10-nya dan lazim dinamakan hari Asyura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai ketentuan tanggal itu, Asyura yawmul asiru. Asyura adalah hari tanggal 10. Juga pada hari itu kita disunnahkan untuk berpuasa sehari, sebagaimana yang tersebut di dalam hadis, Asyura itu nabiyyin kana qablakum fasama'u antum. Asyura adalah hari raya Nabi yang sebelumnya, maka berpuasalah engkau semua pada hari itu. Saudara-saudara, perlu sekali kita ketahui kenapa Asyura, yakni tanggal 10 Muharram itu dianggap bulan mulia dan hari raya para nabi alaihissalam. Sumiya Asyura ila annallaha akrama bihi jama'atan minal anbiya alaihimus salawatu wassalam. Dinamakan Asyura sebab pada hari itu Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, mengaruniakan kemenangan-kemenangan atau keselamatan dari bencana kepada beberapa orang nabi alaihimus salawatu wassalam. Itu keterangan. Maksudnya secara ringkas bahwa wujud kemuliaan itu adalah bahwa pada hari Asyura ada 9 peristiwa pada bulan dan hari yang sama. 1. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, dan pada hari itu pula Nabi Adam alaihissalam diperintahkan berdiam diri dalam surga Darussalam. 2. Nabi Nuh alaihissalam mendarat di Gunung Zudi sesudah terjadinya banjir taufan yang airnya mengenangi seluruh permukaan bumi. 3. Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika dilempar Raja Namrud ke dalam api yang menyala-nyala. 4. Nabi Yunus alaihissalam
dapat keluar dari perut ikan hiu setelah berhari-hari berada di dalamnya. 5. Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan dari penyakitnya yang menghinggapi seluruh tubuhnya, dan menurut hitungan akal tidak mungkin bisa disembuhkan. 6. Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan dari sumur yang gelap karena perbuatan saudara-saudaranya yang dengki dan iri hati kepadanya. 7. Nabi Yakub alaihissalam disembuhkan matanya karena memikirkan nasib putranya yakni Yusuf alaihissalam, dan terus-menerus menangis. Dikala sembuhnya itu, Nabi Yakub alaihissalam seolah-olah tidak pernah sakit mata. 8. Allah Ta'ala membelah lautan untuk memberi pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam yang dikejar oleh Raja Fir'aun yang zalim, sehingga Nabi Musa alaihissalam serta umatnya dan sahabat-sahabatnya dapat menyeberangi lautan. Dan 9, juga pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan Fir'aun dan semua tentara-tentaranya, laknatullah, ditenggelamkan di dalam lautan. Jadi sesudah Nabi Musa alaihissalam dan seluruh kaumnya sampai di daratan seberang lainnya, lautan itu dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana semula. Maka tenggelamlah Fir'aun serta semua pengikutnya, dan matilah mereka semua. Setelah kejadian itu, Nabi Musa alaihissalam berpuasa dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya diteruskan pula oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disunnahkan untuk seluruh umatnya agar puasa di hari Asyura. Insya Allah. Saudara-saudara, jadi seluruhnya ada 9 peristiwa yang semua itu dapat terjadi semata-mata karena izin Allah yang telah dilimpahkan kepada para nabi dengan jalan puasa selama 1 hari, yakni pada hari Asyura. Ketika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu melihat para manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berduyun-duyun, maka sucikanlah Tuhanmu dengan mengucapkan puji-pujian kepada Allah dan mohonlah pengampunan kepadanya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penerima Taubat. Alhamdulillah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, akhirnya marilah kita senantiasa berdoa agar di dalam memasuki tahun Hijriah nanti, selain harus meningkatkan semangat perjuangan membela agama Islam, maka tak kalah pentingnya yang perlu kita lakukan adalah menengok ke belakang sebelum maju ke depan. Artinya kita harus menengok dulu pada masa lampau, apa yang telah kita perbuat, manakah yang lebih banyak kita perbuat, perbuatan maksiatkah atau kebaikan. Semuanya itu ditinjau dari segi agama. Bila mana kita telah mengoreksinya secara menyeluruh, barulah kita melangkah dengan hati-hati agar perbuatan kita dalam memasuki tahun baru Islam ini akan lebih baik
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Insya Allah itulah langkah orang yang bijaksana, yaitu orang-orang yang menjadikan masa lampaunya sebagai pelajaran untuk pedoman di masa mendatang. Insya Allah. Al-Quran di surat Al-Fatir menerangkan, awalam na'ummirkum ma yatadakkuru fihi matadakkara wa ja'akumun diru. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Saudara-saudara, ayat tadi jelaslah Allah Ta'ala memberi peringatan dan pelajaran kepada kita sekalian bahwa setiap orang yang diberi umur panjang hendaklah mau berpikir mengenai apa yang telah diperbuatnya di masa lalu. Yang salah harus diubah agar menjadi benar, dan yang kurang benar hendaklah ditambah supaya menjadi lebih baik lagi. Insya Allah. Semoga kita selalu diberi petunjuk oleh Allah kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kesalahan dan kekurangan adanya pada diri kita, kebenaran dan pengampunannya haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Kritik saran sangat dibutuhkan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pramios.